Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait designing and managing services pada jasa barbershop. Di sini ada saya, Tommy Sarwono, dan juga Mbak Rifa Adila Bilkis. Dan ini merupakan salah satu tugas dari manajemen pemasaran oleh dosen Bu Alfa. Baik, yang pertama kami memilih salah satu produk barbershop, ya. Jadi mungkin sedikit penjelasan ya terkait barbershop. Jadi akhir-akhir ini memang barbershop ini menjadi salah satu tren yang meningkat, terutama di kalangan laki-laki. Jadi mungkin yang sudah kita pahami, ada yang namanya pangkas rambut. Nah, itu biasanya hanya untuk merapihkan rambut gitu, tapi tidak sesuai dengan mungkin style kita yang berbeda-beda, style kebanyakan laki-laki gitu. Jadi sekarang sudah mulai muncul nih gitu terkait uh, perawatan kecantikan terutama pada pria seperti itu. Nah, muncullah barbershop ini. Nah, seiring dengan perkembangannya, jadi persaingan antar barbershop itu semakin semakin ketat gitu. Jadi setiap barbershop itu dia menawarkan beberapa pelayanan-pelayanan yang mungkin menjadi ciri khas dari barbershop tersebut. Nah, di presentasi ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama nanti akan ada link video YouTube, kemudian pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan terakhir penutup. Oke, untuk bagian pendahuluan terkait dengan designing dan managing services barbershop. Jadi uh, di pendahuluan ini kita membahas lebih rinci konteks dari merancang dan mengelola layanan pada bisnis, terutama bisnis barbershop ini. Nah, yang pertama terkait konteks bisnis barbershop. Jadi pada awalnya memang barbershop ini dia dikenal sebagai uh, tempat atau munculnya itu dia di belakang rumah atau di sudut-sudut kota, ya. Jadi bukan di tempat-tempat yang mungkin strategis di tengah-tengah kota seperti itu. Nah, tapi akhir-akhir ini dengan konsep yang lebih modern, jadi barbershop ini sudah mulai berkembang dan sudah mulai muncul ada di pusat-pusat kota, terutama pusat-pusat perkotaan yang dekat dengan kantor-kantor besar seperti itu. Dan juga dari segi desain interiornya pun juga disajikan jauh lebih menarik, kemudian pelayanannya juga jauh lebih meningkat, diiringi juga uh, apa karyawan-karyawan yang profesional dalam melayani dan juga dalam uh, apa memberikan pelayanan kepada uh, laki-laki gitu yang ingin merawat dirinya gitu. Karena sekarang uh, tidak hanya wanita ya, tidak hanya wanita yang pergi ke salon untuk merawat dirinya, sekarang laki-laki sudah mulai aware gitu dengan apa perawatan diri gitu. Salah satunya adalah perawatan di rambut ya, menggunakan pelayanan barbershop. Kemudian signifikansi dari designing and managing service pada barbershop ini, uh, jadi dalam merancang dan mengelola pelayanan yang baik di bisnis barbershop, ini dia memiliki beberapa manfaat yang penting ya. Nah, yang pertama itu
layanan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan, pengalaman pelanggan. Jadi, pelanggan yang datang ke suatu barbershop, dia tidak hanya, mencari, eee satu tujuan ya, yaitu tidak hanya ingin cukur rambut saja, tapi dia juga ingin merasakan bagaimana, pelayanannya ketika sedang menunggu, kemudian atau, pelayanan-pelayanan ekstra seperti, mungkin, eee, ada jasa pijitnya dan lain-lain, seperti itu. Ataupun juga, eee, memberikan pelayanan, seperti mungkin bisa, eee Me 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 mengubah gaya rambutnya sesuai dengan, apa yang diinginkan oleh, pelanggan tersebut. Jadi mereka mendapatkan sebuah pengalaman yang, eee, jauh lebih, baik seperti itu. Nah, di sini juga pelanggan dia akan merasakan, kepuasan tersendiri gitu ketika mendapatkan pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka namun juga, eee, bisa mendapatkan, added value atau nilai tambah dari, pelayanan barbershop tersebut. Sehingga ini bisa membentuk hubungan jangka panjang antara customer dengan, barbershop tersebut. Kemudian, dalam merancang layanan yang efektif juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan merencanakan proses dan mengelola sumber daya dengan baik, barbershop dapat mengurangi antrian panjang. Jadi, dengan, eee, pengelolaan sumber daya yang baik, jadi bisa, mengurangi jumlah antrian atau mengurangi waktu tunggu untuk, menggunakan jasa, barbershop tersebut. Kemudian juga bisa meningkatkan, produktivitasnya. Jadi semakin, tinggi produktivitasnya maka, ini juga akan berpengaruh pada income yang didapatkan dari perusahaan tersebut. Kemudian juga, memastikan penggunaan waktu yang efisien bagi pelanggan maupun karyawan. Nah, selain itu, merancang dan mengelola layanan yang efektif juga dapat membantu dalam membedakan bisnis barbershop dari, pesaingnya. Jadi, semakin kompetitifnya, industri barbershop ini, ketika, designing dan managing, service-nya ini bisa, efektif gitu, ini akan bisa membuat, barbershop tersebut menjadi top of mind dari, pelanggan-pelanggannya, sehingga bisa menggeser pesaing-pesaing yang ada, sekarang ini gitu. Karena, sudah mulai kompetitif ya untuk, barbershop ini. Nah, biasanya, penting banget nih bagi barbershop itu untuk menawarkan, sesuatu hal yang unik dan berbeda ya. Misalnya ada beberapa inovasi-inovasi layanan tambahan, seperti contohnya, pijat rambut, kemudian, perawatan wajah, seperti itu, atau perawatan kuku dan, hal-hal lainnya yang bisa menambah, eee, pengalaman dari pelanggannya. Nah, kemudian tujuan penulisan ini, eee, untuk memberikan panduan tentang bagaimana merancang dan mengelola layanan pada bisnis barbershop gitu. Tulisan ini nanti akan menguraikan, elemen-elemen penting dalam merancang layanan, mencakup bukti fisik, proses, orang-orang, produk, dan tempat. Kemudian selain itu, tulisan ini akan memberikan gambaran tentang pendekatan pemasaran yang tepat untuk, bisnis barbershop. Jadi berharap dari tulisan ini bisa dijadikan, mungkin salah satu acuan untuk, eee, orang-orang yang menggeluti industri barbershop agar bisa membuat, designing dan managing service yang, efisien dan efektif sesuai dengan, eee, ininya masing-masing ya, value barbershop-nya masing-masing. Selanjutnya tinjauan, pustaka. Mhm.
Nah, di sini terkait distinctive characteristics of service atau karakteristik khas layanan. Ada intangibility, jadi ini adalah jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium seperti barang fisik. Perusahaan jasa dapat mencoba menunjukkan kualitas layanan mereka melalui bukti fisik dan presentasi. Kemudian ada inseparability, ini proses produksi dan konsumsi jasa sering terjadi secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan, seperti potongan rambut tidak dapat disimpan atau diproduksi tanpa tukang cukur. Hal ini menyebabkan interaksi antara penyedia jasa dan konsumen sangat penting dalam menentukan kualitas jasa. Ada juga variabilitas, kualitas jasa dapat bervariasi tergantung pada siapa yang memberikan jasa, kapan dan di mana jasa diberikan, bagaimana jasa diberikan. Nah, perusahaan jasa tahu bahwa variabilitas dalam kinerja mereka menempatkan mereka pada risiko. Jadi mungkin ada beberapa kalau misalnya mereka terlalu banyak variabilitasnya atau variasinya itu bisa meningkatkan risiko, terutama mungkin untuk perusahaan jasa mereka. Atau kalau misalnya mereka hanya variasinya cuma satu, mungkin bisa lebih fokus, namun dia tidak punya cadangan varian-varian lainnya seperti itu. Ada perishability, jasa tidak dapat disimpan, sehingga daya tahannya menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi. Layanan yang tepat harus tersedia untuk pelanggan yang tepat. Pada waktu yang tepat dan harga yang tepat untuk memaksimalkan untuk keuntungan. Nah, ini adalah evaluasi untuk berbagai jenis produk. Nah, di gambar ini ada uh, jadi dari kiri itu easy to evaluate, semakin ke kanan difficult to evaluate. Nah, semakin ke kiri itu high in search qualities. Ya, kemudian kalau di tengah-tengah itu high in experience qualities. Kalau sampai semakin ke kanan itu high in credence qualities. Nah, ini contohnya yang high in search qualities itu ada di bidang clothing, kemudian jewelry atau perhiasan, furnitur, kemudian houses, automobiles, mobil. Kemudian kalau yang di high end experience qualities itu ada restaurant meals atau makanan di restoran, vacation, liburan, haircuts atau cukur rambut ya. Kemudian child care. Nah, ini seperti tempat penitipan anak. Kemudian semakin ke kanan ini high ingredients qualities seperti television repair, legal services, kemudian root canal, auto repair dan medical diagnosis. Jadi semakin ke kanan itu semakin sulit untuk dievaluasi dan semakin ke kiri itu mudah untuk dievaluasi. Nah, biasanya kalau semakin mudah dievaluasi, itu dia kebanyakan adalah goods atau barang. Kemudian kalau yang semakin sulit untuk dievaluasi itu kebanyakan services atau jasa seperti itu. Selanjutnya implementasi designing and managing services barbershop. Ini ada beberapa faktor yang memang perlu dipertimbangkan ya. Nah, di sini menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016 ada 5 elemen penting dalam merancang layanan, yaitu bukti fisik, proses, orang-orang, produk, dan tempat. Kemudian juga penting untuk mempertimbangkan pendekatan pemasaran yang tepat. Jadi marketing approach-nya itu juga sangat eh, sangat perlu dipertimbangkan ya. Menurut Lovelock dan Wirtz di tahun 2019, ada 4 pendekatan pemasaran untuk layanan. Yang pertama pemasaran melalui bukti fisik,
pemasaran melalui pemahaman pelanggan, kemudian pemasaran melalui hubungan pelanggan, dan pemasaran melalui penempatan dan waktu. Nah, pemasaran melalui bukti fisik ini dia fokusnya pada kesan visual yang diberikan oleh barbershop kepada pelanggan. Nah, ini bisa seperti uh, disa, uh, desain interiornya seperti itu. Kemudian pemasaran melalui pemahaman pelanggan berkaitan dengan rasa percaya, keunggulan produk, dan segmentasi pasar. Nah, pemasaran melalui hubungan pelanggan ini lebih menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi, membangun relasi sehingga pelanggan tersebut bisa uh, menjadikan barbershop tersebut langganan atau mungkin bisa menjadi loyalitas uh, pelanggan yang loyal seperti itu. Kemudian pemasaran melalui penempatan dan waktu berkaitan dengan lokasi dan waktu yang strategis dalam menjangkau pelanggan. Kemudian ini ada alur pemrosesan dari jasa, dimulai dari pendaftaran pelanggan, kemudian konsultasi, kira-kira apa yang uh, jasa potong rambut yang seperti apa atau penataan rambut seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan sehingga bisa bertemu dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Kemudian pelaksanaan layanan. Nah, di sini proses layanan akan dimulai ya, mulai dari memotong rambut, cukur janggut, atau melakukan perawatan lain sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian setelah selesai maka akan ada finishing touch ya. Nah, ini bisa seperti memberikan gel rambut ataupun memberikan apa pelayanan-pelayanan lain seperti pijatan kepala ataupun perawatan wajah seperti itu. Dan terakhir dilakukan pembayaran. Baik, selanjutnya untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh Mbak Rifa. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya kita membahas untuk slide selanjutnya itu mengenai pembahasan dari temanya ini Designing and Managing Service dari Barbershop seperti itu. Untuk selanjutnya dari pembahasannya tersebut mengenai Designing and Managing Service Barbershop itu dalam merancang dan mengelola layanan pada bisnis barbershop ada beberapa langkah atau strategis yang perlu diambil. Seperti yang pertama itu penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi dari pelanggan. Jadi kita melakukan penelitian pasar terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tentang preferensi yang dibutuhkan pelanggan seperti itu, lalu mengenai dari gaya potongan rambut, lalu mengenai perawatan kecantikan dari pria tersebut, karena kan kalau barbershop ini identik dengan perawatan kecantikan dari pria. Lalu dengan memahami kebutuhan pelanggan, barbershop ini dapat menyesuaikan layanan dan produk yang ditawarkan. Lalu selanjutnya itu ada penggunaan teknologi yang dapat mempermudah manajemen layanan dalam bisnis barbershop, di mana kalau pemesanan dan pembayarannya online ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dan efisiensi operasionalnya. Di mana untuk penggunaan perangkat lunaknya ini, manajemen pelanggannya ini juga dapat membantu dalam melacak preferensi dari si pelanggan, yang dimana bisa juga menjaga hubungan jangka panjang dengan adanya bisnis barbershop dan customer atau pelanggan seperti itu. Lalu penting juga untuk melibatkan karyawan yang terampil dan berpengetahuan dalam bisnis barbershop. Nah, di sini jadi untuk adanya training dari sebuah barbershop ini juga sangat penting karena kan bersentuhan langsung antara bisnis dengan customer atau pelanggan, di mana training ini sangat dibutuhkan, yang sangat penting kepada antara karyawan
suatu bisnis dan juga si pelanggan tersebut untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan dari preferensi si pelanggan. Lalu untuk selanjutnya ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan mengelola layanan barbershop. Yang pertama ini ada bukti fisik dalam layanan barbershop, di mana kalau bukti fisik ini salah satu elemen penting dalam merancang dan mengelola layanan pada bisnis barbershop, di mana untuk bukti fisik ini mencakup aspek visual dari barbershop yang dapat mempengaruhi persepsi dan pengalaman dari si pelanggan. Jadi untuk aspek-aspek bukti fisik ini meliputi seperti desain interior, lalu adanya peralatan, terus lalu juga ada juga atmosfer dari desainnya tersebut, lalu ada juga tampilan pengalaman tampilan visual yang dihadirkan oleh barbershop. Lalu untuk kita mulai dari yang desain interior dulu. Kalau desain interior ini, jika desain interiornya ini sangat menarik bagi si pelanggan, lalu untuk konsep bisnis barbershopnya juga ini dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik juga bagi pelanggan. Lalu untuk penggunaan material dan warna yang tepat dapat memberikan kesan profesional dan juga modern, atau retro juga sesuai dengan identitas dan tujuan dari si konsep barbershop tersebut. Lalu kalau dari segi peralatan, kalau misalnya menggunakan peralatan yang berkualitas dan terawat, itu juga penting dalam menciptakan bukti fisik yang baik. Lalu memiliki potongan rambut dan jadi melalui potongan rambut, lalu mencukur janggut, dan juga peralatan wajah yang modern dan terbaru akan memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa mereka akan mendapatkan layanan juga yang berkualitas. Lalu tidak dipungkiri di sela-sela pemotongan rambut tersebut disamarkan juga dengan adanya musik yang diiringi dengan musik seperti itu. Lalu dengan adanya musik yang diputar, aroma yang disebarkan, atau bahkan kebiasaan tertentu seperti menyediakan minuman, seperti selama layanan potong rambut, dapat melengkapi pengalaman pelanggan juga dan menciptakan atmosfer yang sangat menyenangkan di dalam pemotongan rambut tersebut. Lalu yang terakhir ini dari tampilan visual yang diberikan oleh barbershop. Nah, ini juga penting seperti logo atau signage, lalu atau juga bisa juga branding dalam barbershop tersebut, dan itu bisa membedakan antara barbershop yang satu dan juga barbershop yang lainnya karena punya keunikannya sendiri seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada juga proses dalam layanan barbershop, di mana kalau proses layanan barbershop ini melibatkan urutan langkah-langkah yang dilakukan oleh penata rambut atau ahli kecantikan untuk memberikan layanan kepada pelanggannya sendiri. Untuk prosesnya efektif dan efisiennya ini bisa dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan dan juga mengurangi waktu tunggu dalam antrian si pelanggan. Ada beberapa langkahnya untuk proses dalam layanan barbershop. Yang pertama itu ada pendaftaran pelanggan, lalu ada konsultasi, lalu ada pelaksanaan layanan, lalu ada juga finishing touch, lalu ada juga pembayaran yang terakhir. Lalu kita mulai dari pendaftaran pelanggan dulu. Kalau pendaftaran pelanggannya ini, jadi si pelanggan melakukan pendaftaran untuk melakukan sebuah pemotongan rambut seperti itu. Dan di sini pendaftaran ini bisa juga melalui aplikasi atau secara online atau datang langsung ke tempat seperti itu. Lalu ada konsultasi, mohon maaf. Untuk konsultasi ini, jadi sebelum memotong rambut biasanya penata rambut atau ahli kecantikannya ini memberikan saran atau berkonsultasi terlebih dahulu kepada pelanggan dengan memahami preferensi mereka dalam hal gaya rambut atau melakukan mencukur jenggot atau janggut atau perawatan wajah lainnya. Lalu ada juga pelaksanaan pelayanan, di mana kalau pelaksanaan pelayanan ini, jadi setelah melakukan konsultasi dengan ahli kecantikannya tersebut atau penata rambut, dilakukan proses layanan yang dilaksanakan seperti itu, di mana kalau pelaksanaan layanan ini seperti memotong rambut, mencukur jenggot, lalu perawatan lainnya seperti itu. Lalu untuk ada finishing touches, di mana kalau finishing touches ini setelah layanan utama selesai, lalu penata rambut akan memberikan sentuhan terakhir seperti mengaplikasikan produk
styling, atau memberikan pijatan kepala untuk menciptakan pelanggan yang lebih memuaskan lagi kepada pelanggan, atau setelah melakukan pemotongan rambut, rambutnya ditata lalu dikasih pomade seperti itu contohnya. Lalu ada juga yang terakhir ini melakukan pembayaran. Jadi setelah selesai melakukan proses layanan barbershop tersebut, pelanggan melakukan pembayaran di mana untuk melakukan pembayaran ini pelanggan akan membayar biaya layanan yang telah diberikan seperti itu. Lalu di saat ada proses dalam layanan barbershop ini, uh, ada juga yang merupakan faktor penting di mana adanya komunikasi antara penata rambut dan pelanggan, yang di mana komunikasi ini dapat efektif seperti itu dan sangat jangka panjang nantinya untuk bisnis tersebut. Lalu untuk slide selanjutnya ini ada peran orang dalam layanan barbershop, di mana yang diketahui kalau servis atau layanan ini sangat mempunyai peran yang sangat penting. Contohnya seperti penata rambut dan staf lainnya, di mana kalau penata rambut ini memiliki peran utama, di mana bertanggung jawab untuk memberikan layanan potongan rambut seperti memotong rambut atau mencukur jenggot atau perawatan wajah kepada pelanggan seperti itu. Dan di mana kalau penata rambut ini baik juga harus bisa melakukan berkomunikasi dengan baik antara uh, keinginan dan kebutuhan pelanggan disesuaikan seperti itu. Lalu tidak dipungkiri selain penata rambut ada juga yang namanya resepsionis, di mana kalau resepsionis ini bertanggung jawab untuk menerima pendaftaran pelanggan atau menjadwalkan janji temu atau reservasi, dan di mana memberikan informasi yang diperlukan kepada pelanggan seperti itu. Lalu petugas selain memiliki kompetensi teknis dan keterampilan dalam memberikan layanan, lalu untuk petugas yang bekerja di dalam dunia servis itu juga harus memiliki sikap yang baik, ramah, dan berorientasinya yang tentunya kepada pelanggan. Mereka harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga menyenangkan bagi pelanggan seperti itu. Lalu tidak dipungkiri di pelatihan atau training juga sangat diperlukan dalam pengembangan keterampilan dari layanan servis, contohnya barbershop ini. Dan juga adanya motivasi bagi para staf itu juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dan juga dipastikan kalau barbershop ini harus memastikan bahwa staf memiliki pengetahuan teknis tentang tren dan teknik terbaru dalam industri dunia barbershop atau pemotongan rambut seperti itu. Lalu untuk slide selanjutnya ini ada produk dalam layanan barbershop, di mana kalau produk dan layanan barbershop ini produk dan elemen produk adalah kunci elemen. Jadi untuk produk adalah elemen kunci dalam merancang dan mengelola layanan pada bisnis barbershop, di mana kalau ada beberapa jenis produk dalam layanan barbershop seperti potong rambut yang sudah dijelaskan tadi, lalu ada mencukur jenggot atau janggut, perawatan wajah, dan perawatan rambut dan kumis seperti itu. Lalu kalau potongan rambut ini, kalau barbershop ini menyediakan berbagai jenis gaya potongan rambut yang terbaru atau yang sedang trendy seperti itu. Lalu kalau mencukur janggut ini, jadi dalam dunia barbershop ini juga dapat menawarkan layanan mencukur janggut dengan menggunakan pisau cukur tradisional atau peralatan modern lainnya seperti itu. Dan juga ada juga perawatan wajah kalau di dalam dunia barbershop, di mana beberapa barbershop juga menawarkan layanan perawatan wajah seperti facial, lalu ada juga pemijatan atau perawatan kulit khusus untuk pria seperti itu. Lalu ada juga perawatan rambut dan kumis, di mana kalau di barbershop ini dapat menawarkan berbagai produk perawatan seperti sampo, lalu juga ada conditioner, ada juga minyak rambut, dan produk styling lainnya. Lalu untuk selanjutnya, ada juga lingkungan dalam layanan barbershop, di mana kalau lingkungan di dalam barbershop ini memainkan peran yang sangat penting juga, karena akan menciptakan pengalaman yang positif ya tentunya bagi pelanggan.
Lalu di sini ada juga faktor yang mempengaruhi lingkungan di dalam dunia barbershop seperti itu. Yang pertama ini ada dekorasi dan desain interior, di mana pemilihan desain interior yang menarik, lalu ada tema warna yang konsisten, pencahayaan yang tepat, serta furnitur dan perawatan yang sesuai dapat menciptakan atmosfer yang menarik di barbershop seperti itu. Lalu yang tentunya desain interior ini harus unik seperti itu dan juga mencerminkan kepribadian dari bisnis barbershop tersebut. Lalu tidak dipungkiri adanya musik dan hiburan seperti itu. Untuk musik dan hiburan ini memainkan musik yang sesuai dengan selera pelanggan dan juga tentunya konsep dari si barbershop tersebut. Di mana untuk musik dan hiburan ini bisa juga seperti ada tambahannya televisi atau disediakan majalah seperti itu untuk mengisi waktu ketika pelanggan melakukan sesi pemotong rambut seperti itu. Lalu ada juga aroma, di mana kalau aroma ini jika memilih aroma yang menyegarkan itu menciptakan pengalaman sensorik yang lebih baik bagi pelanggan, di mana nah, seperti kalau aroma ini adanya parfum atau minyak wangi khusus yang dapat digunakan untuk memberikan aroma yang menyenangkan ketika melakukan perawatan dalam barbershop seperti itu. Lalu ada perawatan kebersihan di mana pelanggan harus merasa nyaman karena dengan pelayanan kita yang bersih dan juga perawatan yang digunakan juga bersih dan steril, ini memastikan memberikan pengaruh positif terhadap pelanggan, yang dimana nantinya pelanggan memberikan kesan yang baik juga terhadap barbershop tersebut. Lalu adanya pencahayaan dan ventilasi, di mana pencahayaan juga baik dan juga ventilasi yang juga cukup penting karena akan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pelanggan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, ini ada studi kasus mengenai suatu barbershop seperti itu. Dan di sini uh, contoh dari studi kasusnya ini seperti Kapten Barbershop. Kita mengambil contoh Kapten Barbershop, di mana sebuah bisnis barbershop yang berlokasi di pusat kota ini disamarkan, di mana mereka telah beroperasi selama beberapa tahun dan memiliki reputasi yang baik di komunitas lokal seperti itu. Namun belakangan mengalami beberapa permasalahan dalam merancang dan mengelola layanannya. Seperti yang pertama, kalau misalkan barbershop ini menghadapi masalah dalam desain dan tata letak ruangan. Seperti itu, contohnya ini seperti ruangan terbatas dan tata letak yang tidak efisien membuat pelanggan merasa sempit dan kurang nyaman. Selain itu, penempatan furnitur juga tidak memadai, menghambat aliran lalu lintas dan memperlambat proses pelayanan tersebut. Lalu yang kedua ini, barbershop ini juga menghadapi kendala dalam hal keahlian penata rambut, di mana beberapa penata rambut di barbershop tersebut memiliki keahlian teknis yang kurang baik seperti itu dan keterampilan dalam pemotongan rambut dan perawatan dan dunia barbershop seperti itu. Lalu kalau hal dalam uh, keahlian dalam penata rambut ini akan mengakibatkan pelanggan tidak puas dengan hasil potongannya seperti itu. Lalu yang ketiga ini, barber tersebut mengalami masalah dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Lalu di mana beberapa pelanggan mengeluh kurangnya kemampuan penata rambut, balik lagi ke penata rambut, penata rambut tersebut dalam mendengarkan kebutuhan pelanggannya ini dan memberikan saran seperti itu. Dan hal ini menyebabkan pelanggan tidak merasa terlayani dengan baik dan mungkin mencari alternatif lain seperti berpindah tempat ke barbershop lain. Dan di sini ada pemecahan masalahnya dari studi kasus tersebut. Untuk permasalahannya ini kita bisa ada beberapa pemecahan masalah. Yang pertama ini perbaikan desain dan tata letak, di mana Kapten Barbershop ini dapat melakukan perbaikan dalam desain dan tata letak ruangan, lalu juga bisa mempertimbangkan dan juga melakukan renovasi dan memperluas ruangan agar lebih nyaman bagi pelanggan. Lalu di mana untuk penempatan furniturnya ini juga harus tepat seperti menciptakan lingkungan yang lebih baik.
Dan dimana kalau Captain Barbershop ini yang kita ketahui juga sudah mulai sangat modern dan juga sangat uh, anak muda sekali dalam desain interiornya dan itu cukup menarik pelanggan seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini peningkatan keahlian penata rambut di mana yang kita ketahui kalau Captain Barbershop ini juga uh, memiliki keahlian teknis yang baik dan terus mengikuti tren dan teknik terkini melalui adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan dari dunia barbershop ini dan juga menyediakan pelatihan tambahan dan memastikan adanya sertifikat yang sesuai akan meningkatkan kepercayaan dari pelanggan tersebut pada hasil potongan rambut dan perawatan yang akan mereka terima nantinya. Lalu ada fokus pada pelatihan komunikasi. Lalu gimana untuk yang kita ketahui kalau Kapten Barbershop ini um, sudah memberikan pelatihan khusus penata rambut mereka dalam hal keterampilan juga berketerampilan berkomunikasi seperti itu. Mereka dilatih untuk memberikan komunikasi yang tentunya baik terhadap kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Dan juga di mana ada peningkatan pelayanan pelanggan, di mana Captain Barbershop perlu meningkatkan pelayanan mereka, di mana mereka harus mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan kebutuhan pelanggan mengenai dari segi pelayanannya. Jadi kayak misalkan pelanggan tersebut request ingin nggak gaya potongan rambut yang unik, nah itu bisa menjadi challenge tersendiri dari penata rambut tersebut. Dan untuk selanjutnya ini kita akan membahas slide penutup di mana slide penutup ini kita bisa ambil kesimpulan dalam dunia barbershop. Baik, jadi untuk dalam dunia barbershop sendiri ini, merancang dan mengelola layanan pada bisnis barbershop merupakan langkah yang krusial dalam meningkatkan kesuksesan bisnis, di mana dengan mempertimbangkan faktor-faktor, jadi diharapkan bisnis barbershop ini dapat memberikan layanan yang memuaskan pelanggan dan tetap bersaing di pasar dalam dunia barbershop seperti itu. Yang pertama ini kita harus melihat dari desain dan tata letak ruangan. Ini sangat penting karena kalau desain dan tata letak ruangan merupakan aspek penting dalam menciptakan pelayanan yang baik. Seperti itu bagi pelanggan dalam dunia barbershop. Mana kalau ruangan yang dirancang dengan baik dan juga tata letaknya ini juga efisien dapat memberikan kenyamanan, privasi dan aliran lalu lintas yang lancar dalam proses pelayanan barbershopnya. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini ada keahlian profesional penata rambut di mana dalam penata rambut yang profesional merupakan elemen kunci dalam bisnis barbershop yang sukses. Di mana kalau penata rambut ini dengan adanya sertifikat dan juga sertifikasi dan juga pengalaman yang baik akan memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa mereka akan mendapatkan layanan yang berkualitas juga tentunya dari penata rambut tersebut. Lalu yang ketiga ini ada peran orang-orang dalam barbershop, di mana kalau peran-peran dalam barbershop ini termasuk contohnya penata rambut dan staf lainnya seperti ada juga resepsionis seperti itu, dia memainkan peran penting juga dalam memberikan pengalaman baik bagi pelanggan, di mana penata rambut yang ramah dapat diandalkan dan juga berdedikasi akan menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan tersebut. Lalu untuk selanjutnya adanya kualitas produk dan pelayanan, di mana kalau produk yang berkualitas dan pelayanan yang baik adalah hal yang tidak diabaikan dalam bisnis barbershop, di mana kalau menyediakan produk-produk terbaik dalam bisnis barbershop seperti produk perawatan rambut, produk perawatan kulit akan meningkatkan kepuasan tersendiri bagi pelanggan seperti itu, dan itu memberikan reputasi yang baik dari bisnis barbershop tersebut nantinya. Lalu ada lingkungan yang menyenangkan, di mana kalau lingkungan di dalam barbershop ini adalah faktor yang dapat membuat pelanggan merasa nyaman dan juga rileks dalam uh, ketika melakukan pemotongan rambut atau melakukan layanan dalam dunia barbershop seperti itu. Jadi di mana
desain interior yang menarik juga, lalu adanya lantunan musik, lalu juga aroma yang menyegarkan. Ini juga lalu dipastikan kebersihannya juga terjamin, serta adanya pencahayaan dan ventilasi yang baik itu juga menciptakan atmosfer yang menarik dari bisnis barbershop tersebut terhadap pelanggannya seperti itu. Lalu cukup sekian dari presentasinya, nanti bisa dilihat dari video mengenai barbershop tersebut. Terima kasih.